Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukaryo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah peluang bisnis yang saat ini sedang berkembang pesat, yaitu Rokok Herbal Dinamika Kreasi atau RHDK. Program ini berada di bawah naungan Rokokpreneur Academy dengan misi utama mengalihkan kebiasaan merokok konvensional ke rokok herbal yang lebih sehat, sekaligus membuka peluang usaha untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Menurut data WHO, 76,9% masyarakat Indonesia adalah perokok. Artinya, pasar ini luar biasa besarnya. Nah, rokok herbal hadir sebagai alternatif yang lebih sehat, sekaligus memberikan potensi bisnis dengan pasar yang luas dan terus berkembang. Dalam bisnis ini, kita menggunakan sistem direct selling. Artinya, kita memangkas jalur distribusi yang biasanya panjang, mulai dari distributor, agen besar, agen kecil, hingga pengecer, menjadi lebih sederhana dan efisien. Dengan sistem ini, produk langsung sampai ke konsumen melalui jaringan mitra. Keuntungannya adalah harga lebih kompetitif karena tidak banyak perantara. Mitra mendapatkan profit lebih besar, konsumen juga lebih cepat mendapatkan produk. Inilah yang membuat bisnis rokok herbal Dinamika Kreasi lebih unggul dibanding sistem distribusi konvensional. Bagi yang ingin bergabung, tersedia beberapa pilihan paket usaha sesuai kemampuan masing-masing. Paket ekonomis cukup dengan belanja satu slop seharga Rp160.000. Paket reseller hanya berbelanja 4 slop dengan harga Rp640.000. Paket bisnis belanja 10 slop dengan harga Rp1.600.000. Dan paket stokis. Dengan paket-paket ini, kita bisa memulai usaha sesuai budget dan tujuan kita. Dan Anda juga bisa upgrade kapan saja sesuai keinginan Anda. Marketing Plan A. Dalam Plan A, kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Bonus sponsor sebesar 40% dari BV sama dengan Rp20.000. Bonus pairing sebesar 20% dari BV sama dengan Rp10.000. Bahkan ada potensi income harian hingga Rp9 juta jika kita memaksimalkan 3 akun bisnis. Jadi, semakin aktif kita membangun jaringan, semakin besar potensi penghasilan. Marketing Plan B. Selanjutnya, Plan B. Di sini kita mendapat keuntungan dari repeat order atau belanja ulang. Ada cashback, ada reward, dan yang menarik adalah royalti dari bonus generasi sampai 10 generasi. Potensinya luar biasa, bahkan bisa mencapai puluhan miliar rupiah per bulannya jika jaringan kita berkembang secara duplikasi. Bagaimana cara sukses di bisnis ini? Ada 3 kunci. 1. Ciptakan stokis di setiap wilayah target pengembangan. 2. Pastikan ketersediaan stok dan pelayanan cepat, karena produk rokok sifatnya tidak bisa ditunda. 3. Percepat pengembangan jaringan bisnis kita. Selain itu, ada 7 langkah sukses yang perlu dijalankan. Miliki impian dan sikap positif. Buat daftar nama prospek. Aktif di sosial media dan tambah kontak setiap hari. Lakukan presentasi dan follow up. Jadi pengguna produk dan buat testimoni. Gunakan alat bantu seperti buku, flip chart, dan Zoom meeting. Dan terakhir, selalu hadirkan mitra baru dalam setiap pertemuan. Dengan langkah ini, peluang sukses kita jauh lebih besar. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, izinkan saya menayangkan video tentang diversifikasi tembakau dari Rumah Sehat yang dipimpin oleh Dr. Saraswati. Tembakau memiliki banyak manfaat, selain untuk rokok dan cerutu. Profesor Sutiman bersama Dr. Greta Zahar dan Dr. Saraswati MPSI mendirikan lembaga penelitian dan peluruhan radikal bebas di Malang. Lembaga ini meneliti bagaimana asap yang dihasilkan rokok bisa bermanfaat bagi kesehatan. Metode yang kita saksikan ini tampak tidak lazim dan bahkan cenderung kontroversial. Akan tetapi, metode yang disebut dengan terapi nanobalur telah melalui riset dan penelitian yang mendalam, sehingga banyak relawan yang ikut dalam terapi ini merasakan manfaatnya.
Ya, jadi balur ini ada beberapa tahapan. Salah satunya adalah kita memberikan partikel asap rokok yang fungsinya untuk memecah radikal bebas. Jadi kalau kita tiupkan pada telinga, ini memang lebih banyak ke arah daerah kepala. Sehingga kalau kita menggunakan alat aurametri itu bisa kelihatan bahwa memang partikel asap itu akan masuk ke dalam otak dia, gitu ya. Sehingga termasuk untuk mereka yang migrain, yang vertigo, bahkan yang stroke pun akan bisa memecah radikal bebas, di mana plak-plak yang ada di pembuluh darah itu bisa terpecahkan dalam ukuran partikel nano. Salah satu relawan yang merasakan manfaat metode nanobalur ini adalah suami dari Dr. Saraswati sendiri, yaitu Dr. Subagio, spesialis bedah jantung, paru, dan pembuluh darah, dan juga Ketua IDI Malang Raya periode 2010-2013. Pada tahun 2006, Dr. Subagio didiagnosis terkena kanker kelenjar limfa. Setelah menjalani proses kemoterapi yang begitu menyiksa, Dr. Subagio berdiskusi panjang dengan Profesor Sutiman dan Dr. Greta Zahar. Dan beliau mencoba menjalani proses nanobalur. Hingga kini setelah lebih dari 7 tahun semenjak diagnosis kankernya, kesehatannya terus membaik. Benjolan di bawah rahang tidak lagi muncul. Pengalaman sembuh dari kanker ini juga disampaikan pada sidang Judicial Review RPP Tembakau di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Februari 2011. Demikian sekilas berbagai potensi diversifikasi tembakau yang positif. Tembakau yang selama ini kita kenal sebagai pembunuh yang ditakuti, ternyata memiliki sisi baik yang kegunaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, tetapi melaksanakan amanah kemanusiaan yang universal. Dari video di atas, ternyata banyak sekali manfaat dari tembakau. Lalu sebenarnya apa yang paling membahayakan dari sebatang rokok itu? Ternyata yang paling membahayakan dari rokok itu adalah campurannya, atau istilahnya sausnya. Saus ini yang memberikan rasa pada sebatang rokok. Nah, secara umum, saus rokok ini berasal dari bahan-bahan kimia, sehingga bisa merugikan kesehatan kita. Beda halnya dengan rokok herbal dari RHDK, yang menggunakan campuran dari bahan-bahan herbal seperti cengkeh, jahe, kayu manis, serigugu, putri malu, dan bahan herbal lainnya yang bermanfaat bagi tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hasil percobaan berikut ini. RHDK Lover, mari kita lihat uji coba tar rokok umum dan rokok herbal DK. Dalam percobaan ini, rokok yang dibakar asapnya akan dimasukkan ke dalam air jernih yang ada dalam botol. Jumlah rokoknya 400 batang. Setelah 400 batang, maka air yang tadinya jernih kini menjadi hitam pekat. Mari kita panaskan. Analoginya kalau asap itu di dalam tubuh kita. Kita melakukan aktivitas yang membuat suhu tubuh kita meningkat. Setelah dipanaskan, lihat apa yang terjadi. Ternyata meninggalkan residu atau sampah, seperti aspal. Ih, takut! Inilah yang menyebabkan paru-paru kotor dan penyumbatan di dalam aliran darah, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan stroke. Makanya, rokok secara umum disepakati berbahaya buat tubuh kita. Mari kita lanjut uji cobanya pada rokok luxury dari rokok herbal DK. Setelah selesai 400 batang, air yang tadinya jernih sekarang berubah jadi warna kecoklat-coklatan seperti air jamu. Lalu kita panaskan seperti tadi. Dan hasilnya, wow, subhanallah, air itu menguap semua dan tidak ada yang tersisa. Inilah yang membedakan rokok umum dengan rokok luxury rokok herbal DK. Bapak Ibu sekalian, slogan kita sederhana. Merubah rokokmu, merubah nasibmu. Dengan bergabung bersama Rokokpreneur, kita tidak hanya membantu orang beralih ke rokok yang lebih sehat, tapi juga membuka jalan menuju hidup yang lebih sejahtera. Mari bergabung,
Mari wujudkan hidup sehat dan sejahtera bersama rokok herbal Dinamika Kreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.